Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah coba pelihara ayam warna-warni. Jadi kemarin itu waktu jalan-jalan, nah si bocil itu melihat ada orang jualan ayam warna-warni ya. Nah, kemudian dia meminta untuk membelinya. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ayam warna-warni ini bukanlah ayam potong ya, ayam broiler ya, karena dari segi harga si ayam warna-warni ini lebih murah. Jadi harganya itu sekitar 5.000 kalau di ecer ya. Mungkin kalau di grosir lebih murah lagi karena ini kan ecer. Jadi kemarin itu pembelinya tuh bilang 5.000 satu, kalau kita beli 20.000 nanti dapat 5. Berarti mungkin grosirannya sekitar 2.000-an ya. Mungkin 2.000 atau 3.000. Nah, setelah saya pelajari ternyata ayam ini bukanlah ayam pedaging. Jadi dia ketika besar itu lambat sekali. Tidak seperti ayam pedaging yang mungkin dalam hitungan bulan, 1 bulan mungkin sudah badannya sudah siap dipotong ya. Dan ternyata ayam ini kebanyakan itu adalah ayam-ayam reject ya, reject atau ayam petelur yang berkelamin jantan. Nah, kenapa berkelamin jantan yang dijadikan warna-warni tersebut? Karena memang untuk jadi daya tarik ya, karena kalau tidak diwarnain nanti biasanya itu hanya dipakai sebagai makanan predator ya. Jadi biasanya nanti usianya tidak akan lama, paling setelah menetas langsung dikasihkan predator. Ada juga yang dijadikan olahan untuk sosis. Jadi saya pernah lihat di Facebook itu. Jadi ayam yang seperti ini yang baru lahir itu ketika sudah tahu kelaminnya jantan, dia langsung dimasukkan ke mesin giling. Itu saya pernah lihat di Facebook ya. Itu banyak sekali hujatannya karena kan termasuk penyiksaan binatang ya. Dianggap kategori penyiksaan binatang. Nah, kemarin saya cari sudah nggak ada itu videonya karena itu sudah lama sekali. Mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah, ayam ini itu, nah tujuan saya membeli ayam ini selain untuk hiburan anak-anak itu tadi, nanti kan juga bosan kan pasti, itu sebagai untuk mengolah limbah sampah makanan juga. Jadi kan di luar negeri sana ayam itu sering dipakai untuk mengolah limbah makanan. Contohnya di Eropa. Jadi orang kan sering apa ya, sering kekurangan, bukan kekurangan apa, sering kelebihan makanan ya, mungkin rotinya itu basi. Nah, roti basi itu bisa dipakai untuk makanan ayam tersebut. Nah, bisa juga misalnya saya kan juga banyak sekali makanan basi, misalnya seperti nasi. Nah, nasi yang basi itu kan daripada mubazir kebuang sia-sia, itu bisa kita jadikan untuk makanan ternak atau makanan ayam. Nah, bagus lagi itu kalau kita pelihara ayam betina karena itu produktif. Jadi seperti di Eropa sana, misalnya di Belgia, itu penduduknya itu wajib, bukan wajib sih, disarankan untuk memelihara ayam atau diberi ayam gratis oleh sebuah yayasan ya. Ayam betina biasanya. Jadi oleh yayasan tersebut, jadi si penduduknya tersebut disuruh merawat ayam tersebut. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghasilkan protein karena kan si ayam tersebut itu bisa menghasilkan telur dan ada perjanjian juga. Jadi saat umurnya 2 tahun itu tidak boleh dipotong ya, sebelum 2 tahun maksudnya. Karena usia-usia produktif ayam itu kan rata-rata itu di umur 2 tahun ya. Walaupun setelah itu masih juga bisa bertelur, tetapi kan produksinya rendah. Nah, kemudian kenapa saya belinya 2 ekor itu? Walaupun jantan-jantan ini, karena itu ya itu tadi ya. Jadi si ayam ini adalah makhluk sosial ya. Jadi dia kalau hidup sendiri itu rata-rata stres, apalagi kalau masih kecil. Jadi misalnya kalau kita angkat salah satunya ini, nah nanti pasti akan bunyi piyik-piyik yang ini, yang satunya mencari temennya biasanya. Nah, oleh sebab itu kenapa saya pelihara 2 itu biar tidak stres. Jadi ada temennya. Nah, seperti di Swiss sendiri ya, negara Swiss itu saya lihat peraturannya itu kalau kita memelihara binatang
yang karakternya sosial, misalnya ikan mas koki ataupun ayam itu wajib dua. Kalau misalnya kita hanya memelihara satu itu biasanya nanti kena denda itu kalau sekilas saya baca ya. Nanti saya lihat cek apa? Saya kasih screenshotnya di chat GPT-nya itu. Nah, kemudian eh nah apakah ayam ini tidak mudah sakit? Nah, tentunya karena ayam ini adalah ayam reject atau yang harganya paling murah ya. Pasti dia itu kesehatannya itu tidak semaksimal ikan yang bukan ikan ayam yang memang khusus untuk peternak sama petelur ya, peternak daging sama peternak telur. Nah, jadi biasanya nih tidak divaksin. Kalau yang yang misalnya yang bermutu atau yang khusus untuk peternak pedaging ataupun peternak telur itu kan biasanya ukuran kecil segini sudah divaksin ya, tetapi untuk yang memang yang reject atau yang tersisihkan, nah itu biasanya tidak ada vaksin. Oleh karena itu biasanya kenapa dia gampang mati itu biasanya sama si pembelinya itu dia dicampur dengan burung atau ayam yang lain ya. Jadi dicampur dengan ayam yang lain, biarpun satu kandang tapi mungkin bersampingan. Jadi mungkin di sini ayam kandang ayam satu, nah di sini kandang ayam si ayam warna-warni tersebut akhirnya mungkin ketularan virus, nah nggak kuat terus mati karena memang dari segi ketahanan si ayam ini belum atau tidak mempunyai vaksin atau tidak divaksin karena memang statusnya kan afkir ya atau bukan afkir apa itu reject. Nah, ayam-ayam yang terbuang. Nah, kemudian kenapa juga gampang mati itu karena mungkin dipegang-pegang sama bocil ya. Jadi namanya juga bocil kan mungkin cara memegangnya itu kasar ya, mungkin ditekan gini karena gemes kan lucu. Nah, ditekan gini akhirnya mati. Jadi ditekannya itu terlalu keras, nah akhirnya mati. Jadi sebenarnya ayam seperti ini awet dan perawatannya pun simple. Jadi di sini pun saya tidak pernah memakai lampu ya. Tidak memakai lampu, hanya menggunakan kardus seperti ini. Mungkin sampai usia 2 atau 3 minggu. Nah, solusinya adalah menjaga kebersihan. Jadi tiap sehari 2 kali diganti ininya. Kertas-kertas ini yang alasnya ini biar bersih dari kotorannya karena biasanya kotorannya itu yang menyebabkan penyakit. Kemudian jangan lupa dikasih air minum. Kenapa dikasih air minum? Karena ikan ini, bukan ikan, ayam ini biasanya memakan biji-bijian yang masih keras seperti ini. Nah, dia memerlukan air untuk membantu seperti lambung, apa itu lambungnya tuh? Nama lambung untuk ayam itu apa ya? Nah, lambungnya tuh untuk biar nanti lambungnya tuh tercampur dengan air dan mudah untuk mencernanya. Jadi ini kan keras biji-bijian. Nah, nanti dia sambil minum. Nah, nanti biar lambungnya itu mudah untuk mencernanya, temboloknya ya. Nah, temboloknya itu. Nah, kemudian kalau malam itu kita taruh aja di dalam ruangan ya. Kemudian kita tutup ininya. Nah, fungsinya biar tetap hangat. Jadi ditutup aja. Kemudian juga menampilkan suasana malam. Jadi kalau gelap kayak gini kan dikiranya malam, ini kan dikiranya apa ya? Bukan dikiranya, ayam itu kan rabun senja. Jadi dia itu kalau di suasana gelap dia akan posisinya mau tidak mau harus tertidur karena dia akan rabun senja, tidak bisa melihat di malam hari. Nah, jadi itu saja pengalaman hari ini ya. Jadi kemarin tuh saya beli ayam untuk bocil ya. Jadi bocilnya pengen beli ayam. Nah, kebetulan saya pikir juga wah ini ternyata bisa juga untuk mengolah limbah makanan. Jadi kalau ada nasi sisa, nah dikasihkan ke ayam ini. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi sebaiknya pelihara ayam betina karena itu yang produktif ya. Kalau ayam jantan ini mungkin cocoknya cuma untuk hiasan saja atau untuk bangunin di pagi hari. Suara-suara apa itu kokoknya kan bisa membangunkan di pagi hari, tetapi kalau ingin produktif
sebaiknya pelihara yang betina. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.